Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir dasar-dasar sistem informasi. Sebelumnya, mohon maaf kalau saya lihatnya ke depan terus karena di sini laptopnya di sini dan ini buat ngerekamnya. Soalnya webcamnya tidak bisa dipakai. Mohon pengertiannya. Oke, mungkin itu saja. Kita langsung ke materinya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Wira Senja Maulana dengan NIM 2507048 dari kelas D4 SIH1C. Di sini saya ada sedikit atau kata-kata atau motivasi ya yang yang berbunyi katakan pada dirimu besok mungkin kita sampai, besok mungkin tercapai dari kutipan lagu besok mungkin besok mungkin kita sampai dari India. Oke, next slide. Oke, masuk ke pendahuluan ya. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Area parkir, khususnya pada fasilitas dengan volume kendaraan tinggi seperti pusat perbelanjaan, kampus, dan perkantoran, merupakan titik kritis yang mampu memerlukan manajemen yang efisien dan tingkat keamanan yang tinggi. Saat ini, banyak sistem parkir yang masih mengandalkan mekanisme konvensional berupa penggunaan karcis fisik dan interaksi manual dengan petugas. Sistem konvensional tersebut menimbulkan dua masalah utama. Yang pertama, itu adalah masalah efisiensi operasional, yaitu seperti antrian panjang akibat pembagian dan verifikasi kartus manual, lalu tidak ada data real-time ketersediaan slot, lalu pengguna buang waktu mencari tempat parkir. Nah, yang kedua itu ada keamanan dan akurasi. Yang pertama itu ada resiko kehilangan atau kerusakan karcis. Terus tidak ada bukti digital identitas kendaraan seperti plat nomornya tidak tercatat secara otomatis. Terus ada sulit audit atau penelusuran jika terjadi insiden keamanan. Nah, kita mengusulkan solusi ini. Yang pertama itu memakai Smart Security Parking System dengan Computer Vision atau LPR untuk identifikasi plat nomor otomatis dan IoT sensor untuk memonitoring slot parkir secara real time. Nah, tujuan sistem tersebut sendiri itu yang pertama membangun prototipe kontrol akses berbasis LPR otomatis dengan akurasi terukur. Yang kedua, membangun UI real time untuk menampilkan status slot parkir. Dan yang terakhir itu membuat database plus dashboard untuk laporan keamanan dan efisiensi operasional. Nah, manfaat sistem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah manfaat bagi pengelola dan manfaat bagi pengguna. Masuk ke manfaat pengelola itu yang pertama adalah operasional lebih efisien, lalu mengurangi pekerjaan manual, terus data akurat untuk perencanaan kapasitas dan potensi peningkatan pendapatan. Lalu bagi pengguna, itu mengurangi waktu antrian, lalu memudahkan menemukan slot parkir kosong, dan keamanan kendaraan lebih tinggi melalui pencatatan digital plat nomor. Nah, masuk ke analisis sistem. Nah, solusi yang diusulkan adalah seperti ini. Kita masuk ke deskripsi proses bisnis berjalan ya. Nah, yang pertama itu masuk kendaraan. Pengguna mendekati gerbang, lalu petugas parkir menekan tombol atau menyerahkan karcis kertas secara manual. Lalu gerbang dibuka secara manual atau semi otomatis. Lalu petugas mencatat waktu plat secara manual. Yang kedua itu parkir. Pengguna mencari sendiri slot parkir tanpa panduan real time. Yang terakhir itu ada keluar kendaraan. Pengguna menyerahkan karcis ke petugas parkir. Petugas menghitung biaya berdasarkan karcis dan waktu masuk keluar. Pengguna membayar tunai. Petugas membuka gerbang. Tentunya ini kan pasti makan banyak waktu ya. Lalu ada masalah pada proses berjalannya. Nah, masalahnya seperti pertama itu adalah ketergantungan manusia tinggi. Dampaknya itu resiko human error atau kesalahan pencatatan waktu atau plat. Lalu ada kesalahan perhitungan biaya. Lalu ada masalah
data tersebar, dampaknya itu sulit audit atau tidak ada log transaksi terpusat dan akurat untuk audit keamanan dan keuangan. Lalu adalah masalah selanjutnya itu adalah kerentanan keamanan. Dampaknya itu keamanan kendaraan rendah. Jika karcis hilang, verifikasi kepemilikan sulit dilakukan tanpa catatan digital plat nomor yang kuat. Lalu masalah selanjutnya itu adalah waktu tunggu yang lama. Dampaknya inefisiensi atau throughput kendaraan di gerbang rendah menyebabkan menumpuknya antrian. Nah, masuk ke identifikasi aktor, use case berjalan, dan evaluasi. Nah, ini aktornya itu ada pengguna, kendaraan, petugas parkir, dan manajer parkir. Nah, use case berjalannya itu yang pertama itu menerbitkan charges, lalu mencatat waktu manual, lalu menghitung biaya manual, dan membayar tunai. Nah, ini kelemahan di sini kan pastinya serba manual ya. Nah, ini evaluasi dari yang kita dapatkan. Yang pertama kriteria. Ada kriteria, sistem berjalan konvensional, ada sistem usulan, smart security parking system, dan gap yang diatasi. Pertama itu ada identifikasi kendaraan. Sistem berjalannya itu kartis kertas, lalu dari sistem usulan itu ada LPR otomatis, dan gap yang diatasi itu adalah keamanan dan verifikasi, sudah pasti. Lalu ada informasi slot. Sistem berjalannya tidak ada, atau petugas atau pengguna itu harus ngecek manual ke tempat parkirnya. Nah, sistem usulan yang didapatnya itu data sensor real time. Dan gap yang diatasi itu adalah efisiensi navigasi. Jadi petugas atau pengguna itu bisa tahu kalau di situ ada ada motor atau mobil yang terparkir atau tidak. Lalu ada pencatatan data. Sistem berjalannya itu adalah manual, kertas, atau entry sederhana. Nah, sistem usulannya itu database terpusat dan otomatis. Gap yang diatasi itu adalah audit dan manajemen. Nah, yang terakhir itu adalah kontrol akses. Sistem berjalan atau petugas atau semi otomatis, sistem usulannya otomatis berdasarkan LPR tersebut. Nah, gap yang diatasi itulah kecepatan dan keandalan. Nah, lalu kita masuk ke Software Recruitment Specification atau SRS. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan fungsional atau functional recruitment. Nah, FR ini kita FR itu adalah functional recruitment ya. Functional recruitment yang pertama itu adalah akses. Ada sistem mampu mendeteksi, membaca, dan mencatat plat nomor kendaraan saat masuk dan keluar. Nah, lalu functional recruitment yang kedua adalah slot. Sistem mampu memperbarui dan menampilkan status ketersediaan slot. Slotnya itu kosong atau terisi. Misalkan kosong bisa ditempati, sedangkan terisi maka bisa mencari yang baru. Nah, secara real time. Yang ketiga itu adalah transaksi. Sistem mampu mencatat waktu masuk atau keluar dan menghitung total biaya parkir berdasarkan durasi. Nah, yang keempat itu kontrol. Sistem mampu mengirim perintah untuk membuka atau menutup gerbang berdasarkan verifikasi plat nomor atau komen dari administrator. Dan yang terakhir itu adalah laporan. Sistem mampu menyajikan laporan log keamanan, plat, dan waktu, dan laporan manajerial atau occupancy rate. Nah, masuk kedua itu adalah kebutuhan non-fungsional atau non-functional recruitment. Yang pertama itu adalah dari performance. Akurasi pengenalan plat atau LPR harus mencapai minimal 95% dalam kondisi pencahayaan normal. Waktu respon LPR hingga gerbang terbuka itu kurang dari 3 detik. Dua, ada security. Data plat dan transaksi harus diamankan dalam database dan dienkripsi. Yang terakhir ada usability atau antarmuka dashboard admin harus intuitif dan mudah digunakan. Nah, lanjut ke perancangan sistem. Yang itu ada use case diagram usulan. Nah, sini
bisa teman-teman lihat ada Smart Security Parking System. Nah, di sini ada pengguna kendaraan, ada administrator, ada petugas parkir. Yang pertama itu ada seperti pengguna kendaraan. Pertama-tama kalau masuk ke sini itu ada verifikasi plat nomor dulu. Lalu ada lalu administrator kan mencari slot parkirnya terlebih dahulu, lalu dari pengguna kendaraan dan administrator tersebut sama-sama mencatat waktu transaksi. Nah, ada administrator dan petugas parkir. Nah, petugas parkir tersebut akan mengelola verifikasi manual. Pertama ada mengelola data kendaraan, memonitor status slot dan lalu menghasilkan laporan keamanan. Nah, yang bisa login di perangkat Smart Security Parking System tersebut ada administrator dan petugas parkir. Bisa login nih. Nah, lalu masuk ke activity diagram usulan. Activity diagram menggambarkan alur kerja atau workflow proses langkah demi langkah dari sistem yang diusulkan. Ini sangat penting untuk memvisualisasikan proses otomisasi. Yang pertama itu ada pengguna. Nah, alur kerjanya itu seperti apa? Yaitu pengguna mendekati gerbang masuk, lalu dari sensor dan kamera memicu sensor proximity. Dari LPR modul mengambil plat nomor, lalu memproses dan mengidentifikasi plat nomor tersebut, baru mengirimkan plat ke server atau ke database. Nah, database server tersebut lalu menerima plat, lalu memverifikasinya plat di database, lalu mencatat waktu masuk dan status transaksi. Selanjutnya ada sistem kontrol. Apakah plat tersebut terverifikasi itu memberikan decision note atau dua pilihan. Jika ya, maka perintah akan membuka gerbang. Jika tidak, maka gerbang tidak akan terbuka atau menampilkan pesan tolak akses. Nah, lalu jika gerbang sudah terbuka, lalu pengguna baru masuk ke area parkir. Gitu. Lalu kita masuk ke sequence diagram usulan. Sequence diagram menggambarkan interaksi objek dalam sistem waktu ke waktu. Ini sangat berguna untuk menunjukkan bagaimana komponen-komponen misalnya hardware, middleware, dan database saling berkomunikasi. Seperti ini sequence-nya. Contoh yang kita ambil adalah sequence diagram verifikasi plat nomor. Objeknya itu ada kamera LPR, lalu ada LPR service atau backend, dan lalu database server dan gerbang kontrol. Nah, yang pertama itu prosesnya ada dari kamera LPR ke LPR service itu memicu capture image atau mengambil gambar dari plat nomor tersebut, lalu dari LPR service ke LPR service lagi melakukan proses LPR image. Dari LPR image ke database server mengirim cek plat atau plat number. Nah, lalu di database itu mengelola lagi ke LPR service-nya, mengirimkan verification status, benar atau salah. Lalu dari LPR service ke database server itu mengirimkan record entry time atau apa ini itu. Selanjutnya ada LPR service atau gerbang kontrol, mengirimkan open gate jika status bernilai true atau benar. Dari gerbang kontrol, pengguna itu gerbangnya terbuka jika statusnya true ya teman-teman. Jika kalau false ya maka ditolak. Nah, masuk ke komponen dan deployment system diagram. Maksudnya masuk ke komponen dan deployment diagram. Pertama itu komponen diagram dulu yang kita bahas ya. Komponennya ada seperti LPR modul, IoT data handler, transaction manager API, database engine, dan admin dashboard UI. Ketergantungannya transaction manager API menggunakan use atau LPR mode dan IoT data handler. Nah, kedua ada deployment diagram. LPR server atau tempat LPR modul berjalan terhubung dengan kamera. Terus ada IoT gateway, microcontroller SP32 slide Arduino
terhubung dengan sensor. Web atau database server, tempat database engine dan API berjalan. Lalu ada client admin, atau bisa dari PC atau laptop. Nah, masuk kita ke rancangan basis data atau database. Berikut ada daftar dan daftar entitas dan atributnya. Ada 4 entitas. Yang pertama itu ada kendaraan, transaksi, pengguna, dan slot parkir. Di entitas kendaraan tersebut ada 3 atribut. Yang pertama nomor plat, ada tipe kendaraan, dan jam masuk. Di entitas transaksi ada ID transaksi, ada ID transaksi sebagai primary key, nomor plat sebagai foreign key, ID slot sebagai foreign key, terus ada durasi parkir, jam keluar, dan harga parkir. Nah, di entitas pengguna ada ID pengguna sebagai primary key, ada username, ada password, dan juga role. Nah, di entitas slot parkir juga terdiri dari 3 atribut. Yang pertama ID slot sebagai primary key, lokasi parkir, dan status. Nah, masuk ke entity relationship diagram atau yang biasa kita sebut ERD ya. Nah, bisa kalian lihat relasi antar relasi antar tabelnya dari kendaraan ke transaksi. Nah, satu kendaraan itu bisa memiliki banyak transaksi. Lalu yang relasi kedua ada slot parkir dengan transaksi. Satu slot dapat digunakan oleh banyak transaksi, tapi tidak bersamaan. Itu berjalan dengan seiring waktu. Gak mungkin kan kalau satu slot dipakai 2 kendaraan dalam waktu yang berbarengan. Yang ketiga ada transaksi dan LPR log. Setiap transaksi memerlukan minimal 2 log, satu saat masuk dan satu saat keluar. Nah, dari pengguna ke transaksi itu one to many, ada pengguna dengan pengguna dengan transaksi, pengguna dengan peran security admin mungkin mencatat transaksi manual. Masuk kita ke normalisasi. Nah, ini ada misalnya ada contoh tabelnya nih. Ini kan masih berantakan, belum belum dibagi, belum dipecah-pecah. Nah, ini lalu kita jadikan ke tabelnya, ke tabel 1NF ya. Pertama itu kita pecah dulu nih, misalnya kalau di sini ada data yang ganda atau redundansi, kita pecah satu-satu di tiap-tiap kolomnya nih. Itu buat tabel 1NF. Nah, masuk ke 2NF itu kita pecah lagi berdasarkan entitasnya. Misalnya ada yang pertama di entitas kendaraan itu memuat nomor plat, tipe kendaraan, dan juga jam masuk. Di entitas slot parkir itu ada ID slot, ada lokasi parkir, dan status. Di tabel transaksi juga ada ID transaksi, ada nomor plat, ada ID slot, ada durasi parkir, ada jam keluar, dan harga parkir. Nah, kenapa 3NF tidak? Karena selesai sampai tabel 2NF karena sudah tidak ada lagi yang bisa dipecah. Gitu. Lalu kita masuk ke yang terakhir ada dashboard eksekutif. Dashboard ini merupakan visualisasi yang menyatukan data operasional dan keamanan menjadi ringkasan yang mudah dicerna. Yang pertama itu ada elemen visual, ada deskripsi, ada fungsi strategis. Yang pertama ada status kapasitas langsung. Deskripsinya peta visual atau layar besar yang menunjukkan jumlah slot tersedia dan okupansi rate saat ini. Fungsi strategisnya adalah memungkinkan eksekutif menilai pemanfaatan aset lahan parkir secara real time. Lalu ada tren pendapatan, deskripsinya adalah grafik garis komparatif pendapatan total, misalnya bulan ini versus bulan lalu. Kita bandingkan. Lalu fungsi strategisnya adalah memantau kinerja keuangan jangka pendek
dan menentukan tren bisnis. Lalu selanjutnya ada health and security status. Deskripsinya adalah gauge atau indikator warna hijau, kuning, atau merah yang menampilkan health status sistem LPR dan sensor IoT. Fungsi strategisnya ada alat pemantau resiko keamanan dan operasional yang sangat cepat. Mungkin itu saja tugas penjelasan dan presentasi dari tugas akhir kali ini. Terima kasih untuk satu semester ini dan semoga bisa berjumpa di semester selanjutnya. Saya Wira Senja Maulana, pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.